Langit sore itu mendung, seakan memberikan isyarat bahwa sesuatu yang berbeda akan terjadi. Irma melangkah masuk ke aula kampus dengan langkah mantap, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa malas. Seminar yang ia hadiri sore ini sebenarnya bukan pilihannya sendiri, melainkan tugas tambahan dari dosennya. Seminar tentang kepemimpinan dan integritas, gumamnya pelan. Membaca ulang tulisan di brosur yang dibagikan di depan pintu masuk. Irma memilih duduk di barisan tengah. Cukup dekat untuk fokus, tetapi tidak terlalu mencolok. Suasana di ruangan itu cukup ramai dengan mahasiswa dari berbagai jurusan yang berkumpul untuk mendengar pembicara yang katanya seorang tokoh muda inspiratif. Tak lama kemudian, seorang pria naik ke panggung, memperkenalkan dirinya sebagai Arhan Pratama. Tingginya semampai, pembawaannya tenang, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang menarik perhatian. Ia bukan hanya sekedar fasih, tetapi juga penuh wibawa. Seolah setiap kata yang ia ucapkan memiliki makna mendalam. Ia berbeda, batin Irma, tanpa sadar memperhatikan pria itu lebih lama dari yang seharusnya. Arhan berbicara tentang pentingnya memiliki prinsip dalam hidup, tentang bagaimana seseorang harus berpegang teguh pada nilai dan keyakinannya, meskipun dunia di sekelilingnya berubah. Kata-katanya terasa dekat di hati Irma. Di akhir seminar, sesi tanya-jawab dibuka. Irma mengangkat tangannya, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya yakin dengan pertanyaan yang ingin ia ajukan. Silakan, Arhan menunjuk ke arahnya. Irma berdiri, menarik nafas sejenak sebelum bertanya. Dalam dunia yang penuh kompromi ini, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan prinsip tanpa kehilangan fleksibilitas dalam kehidupan sosial? Arhan tersenyum tipis, tampak senang dengan pertanyaan itu. Prinsip itu seperti akar pohon, harus kuat menancap di tanah. Tetapi ranting dan daunnya bisa bergerak mengikuti angin. Kita bisa tetap terbuka terhadap berbagai pandangan tanpa kehilangan identitas diri. Jawaban itu membuat Irma semakin penasaran. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Setelah seminar berakhir, tak disangka Arhan mendekatinya. Pertanyaan yang bagus tadi, ujarnya dengan nada ramah. Irma tersenyum. Terima kasih. Jawabanmu juga menarik. Percakapan mereka berlanjut. Dimulai dari seminar, lalu melebar ke banyak hal. Buku favorit, pengalaman organisasi, hingga pandangan tentang hidup. Irma merasa nyaman, seolah mereka sudah mengenal lama. Namun, ada satu hal yang baru mereka sadari di akhir percakapan. Saat Arhan menyebutkan bahwa ia rutin ke tempat ibadahnya setiap minggu, Irma tertegun. Kamu berbeda keyakinan denganku, tanyanya setengah tidak percaya. Arhan mengangguk dengan tenang. Ya, aku pikir kamu sudah menyadarinya. Irma terdiam. Ia tak menyangka bahwa pertemuan yang semula terasa begitu menyenangkan, kini diiringi oleh sebuah kenyataan yang rumit. Mereka berpandangan sejenak. Ada sesuatu di mata Arhan yang membuat Irma tidak ingin buru-buru menghindar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini mungkin bukan cerita cinta yang mudah. Namun, seperti pohon yang masih bisa bertumbuh meski akarnya tertanam di tanah yang berbeda,
Mereka tetap memilih untuk melanjutkan percakapan itu, tanpa menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak pertemuan di seminar itu, Irma dan Arhan mulai sering berkomunikasi. Awalnya hanya sekedar berbagi pemikiran tentang isu-isu sosial, atau berdiskusi tentang buku yang mereka baca. Namun tanpa disadari, percakapan mereka mulai merambah ke hal-hal yang lebih personal, tentang impian, masa kecil, bahkan ketakutan yang jarang mereka bagi dengan orang lain. Suatu sore, di kafe kecil dekat kampus, mereka duduk berhadapan, masing-masing dengan secangkir kopi favoritnya. Aku percaya bahwa setiap orang punya jalan takdirnya masing-masing, ucap Arhan, sambil mengaduk kopinya pelan. Kadang kita bertemu dengan seseorang bukan untuk bersama selamanya, tapi untuk belajar sesuatu. Irma tersenyum, tetapi dalam hatinya ada perasaan aneh yang ia sendiri sulit jelaskan. Kamu yakin begitu? Bagaimana kalau ada pertemuan yang memang ditakdirkan untuk bertahan? Arhan menatapnya sejenak, lalu tertawa kecil. Pertanyaan yang sulit. Tapi kalau memang begitu, seharusnya tidak ada yang perlu dikorbankan, kan? Kata-katanya terasa ringan, tetapi Irma menangkap makna tersembunyi di dalamnya. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka akan sampai pada percakapan yang lebih serius. Tentang bagaimana mereka bisa berjalan berdampingan, tanpa harus ada yang mengalah dalam keyakinan. Namun untuk saat ini, mereka memilih untuk menikmati momen kebersamaan tanpa memikirkan hal-hal yang terlalu rumit. Hari demi hari berlalu, dan semakin jelas bagi Irma bahwa kehadiran Arhan mulai menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia yang biasanya skeptis terhadap hubungan romantis, kini mendapati dirinya menunggu pesan dari Arhan setiap pagi. Sementara itu, Arhan juga mulai menyadari bahwa Irma bukan sekedar teman diskusi biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin terus mengenal gadis itu lebih dalam. Suatu malam, Arhan mengajak Irma ke taman kota setelah seharian mereka sibuk dengan tugas masing-masing. Langit malam cerah dan udara terasa sejuk. Mereka duduk di bangku taman, mengobrol santai sambil menikmati suasana. Kamu percaya pada konsep soulmate? Tanya Arhan tiba-tiba. Irma berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku percaya bahwa setiap orang punya seseorang yang bisa melengkapi hidupnya. Tapi aku juga percaya bahwa cinta bukan hanya soal menemukan orang yang tepat, tapi juga tentang memperjuangkan hubungan itu. Arhan tersenyum. Kau selalu punya jawaban yang bijak. Irma tertawa pelan. Aku hanya mengatakan apa yang aku yakini. Namun, di balik tawa itu, ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Bagaimana jika orang yang melengkapi hatinya ternyata seseorang yang tidak mungkin ia perjuangkan? Tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah terlalu jauh dalam perasaan ini. Dan meskipun belum ada kata cinta yang terucap, mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki saat ini lebih dari sekedar pertemanan biasa. Mereka hanya belum siap untuk mengakui kenyataan itu. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, kedekatan itu semakin erat. Semakin lama, Irma dan Arhan bukan hanya sekedar berbagi pemikiran,
tetapi juga mulai berbagi kebahagiaan dan kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Bagi Irma, Arhan adalah tempat di mana ia bisa bercerita tanpa merasa dihakimi. Ia selalu tertarik dengan cara pikir pria itu. Bagaimana ia bisa melihat dunia dari sudut yang berbeda, dan bagaimana ia mampu menenangkan hati Irma hanya dengan kata-katanya. Sementara bagi Arhan, Irma adalah sosok yang membawa kedamaian. Gadis itu memiliki aura yang menenangkan, mengingatkannya pada cahaya lilin di ruangan gelap. Lembut, tapi cukup terang untuk memberikan kehangatan. Namun, perasaan itu tidak selalu mudah. Malam itu, setelah menghabiskan waktu seharian bersama dalam sebuah acara komunitas, Arhan mengantar Irma pulang. Sepanjang perjalanan, keduanya lebih banyak diam. Bukan karena kehabisan topik, tetapi karena ada sesuatu yang menggantung di udara. Sesuatu yang ingin diungkapkan, tetapi sulit diutarakan. Di depan rumah Irma, Arhan menghentikan motornya. Ia melepas helm dan menatap gadis itu yang masih duduk di belakangnya. Irma, panggilnya pelan. Irma menoleh, menatap Arhan dengan tatapan penuh pertanyaan. Aku tahu ini mungkin terdengar klise atau terlalu cepat. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura, ucapnya dengan suara sedikit bergetar. Aku menyukaimu. Jantung Irma berdegup kencang. Ia sudah lama merasakan hal yang sama. Tetapi mendengarnya langsung dari Arhan, membuatnya semakin tak berdaya. Aku juga, kata Irma pelan, hampir seperti bisikan. Arhan tersenyum tipis. Tetapi ada sesuatu dalam matanya yang terlihat ragu. Mereka sama-sama tahu bahwa ini bukan sekedar kisah cinta biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perasaan. Sesuatu yang bisa menjadi rintangan yang sulit mereka lewati. Kita berbeda, Irma, lanjut Arhan. Suaranya lebih pelan kali ini. Irma mengangguk. Aku tahu. Mereka terdiam untuk beberapa saat. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Arhan akhirnya. Irma menarik nafas dalam. Aku tidak tahu, Arhan. Aku hanya tahu bahwa aku tidak ingin kehilanganmu. Arhan menatapnya lama, seolah mencoba mencari jawaban dalam tatapan itu. Tapi kenyataannya, tidak ada jawaban yang benar. Malam itu mereka tidak menemukan solusi. Yang mereka tahu, mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Tetapi juga terlalu takut untuk melangkah lebih jauh. Cinta itu telah tumbuh. Tetapi mereka tidak tahu apakah mereka bisa memperjuangkannya. Dan itulah awal dari perjalanan yang penuh dilema. Sejak malam itu, hubungan Irma dan Arhan berubah. Mereka tidak lagi sekedar teman, tetapi juga bukan pasangan yang bisa dengan mudah merajut masa depan bersama. Ada sesuatu yang menggantung di antara mereka. Perasaan yang kuat, tetapi juga tembok tinggi bernama perbedaan keyakinan. Namun mereka mencoba bertahan. Mereka memilih untuk menikmati kebersamaan mereka
tanpa memikirkan hal-hal yang terlalu jauh. Mereka berbincang seperti biasa, pergi ke tempat-tempat favorit mereka, dan saling mendukung dalam segala hal. Tetapi dunia tidak bisa selamanya menutup mata terhadap hubungan mereka. Suatu sore, Irma pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan ibunya duduk di ruang tamu, menatapnya dengan raut wajah serius. "Kamu dekat dengan siapa akhir-akhir ini?" tanya ibunya tiba-tiba. Irma terdiam sejenak. Ia bisa saja berbohong, tetapi ia tahu ibunya terlalu cermat untuk tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. "Namanya Arhan," jawab Irma pelan. "Kami satu kampus." Ibunya menghela nafas panjang. "Dia seiman dengan kita." Irma terdiam. Itu sudah cukup menjadi jawaban. "Irma," suara ibunya lebih lembut kali ini, tetapi tegas. "Kamu tahu bagaimana prinsip keluarga kita. Ini bukan sekedar tentang cinta atau perasaan. Ini tentang iman, tentang keyakinan yang sudah kita pegang sejak lahir." Irma menunduk. Ia sudah menduga percakapan ini akan terjadi. Tetapi menghadapinya secara langsung, ternyata terasa jauh lebih berat. "Kalian tidak punya masa depan," lanjut ibunya. "Cepat atau lambat, kalian akan bertemu pada titik di mana salah satu harus mengalah. Dan aku tahu, kamu tidak akan mengorbankan imanmu, bukan?" Kata-kata ibunya menusuk. Irma tidak bisa menjawab, karena di dalam hatinya, ia sendiri masih bertanya-tanya, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi ini semua. Sementara itu, di rumah Arhan, situasi yang hampir serupa terjadi. Ayahnya menatapnya dengan ekspresi dingin, sementara ibunya terlihat lebih lembut tetapi tetap khawatir. "Kami mendengar dari teman-temanmu bahwa kamu dekat dengan seorang gadis," ujar ayahnya. Suaranya dalam dan penuh wibawa. "Dan dia bukan dari keyakinan kita." Arhan mengangguk pelan. "Namanya Irma." Ayahnya menghela nafas. "Kamu tahu bagaimana aturan di keluarga kita. Pernikahan bukan hanya soal dua orang, tetapi juga soal kepercayaan yang kita anut. Kamu tidak mungkin bersama dengannya tanpa ada salah satu yang mengalah." Arhan menggigit bibirnya. "Aku tahu, Ayah, tapi aku mencintainya." Ibunya menatapnya dengan penuh rasa sayang, tetapi juga kesedihan. "Cinta itu penting, Nak. Tapi keyakinan lebih dari sekedar perasaan sesaat. Pernahkah kalian berpikir bagaimana ini akan berakhir?" Arhan tidak menjawab. Ia tahu jawabannya, tetapi ia tidak ingin mengatakannya dengan lantang. Malam itu, ia duduk sendiri di balkon kamar, menatap langit yang gelap. Ia ingin percaya bahwa ada jalan keluar untuk mereka. Tetapi semakin lama, ia semakin menyadari bahwa dunia tidak semudah itu. Malam itu Irma dan Arhan berbicara di telepon lebih lama dari biasanya. "Keluargamu tidak setuju?" tanya Irma pelan. Arhan tertawa kecil, tetapi tanpa kebahagiaan.
Tentu saja tidak. Begitu juga keluargamu, kan? Irma mengangguk. Meski tahu, Arhan tidak bisa melihatnya. Iya, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ada jeda panjang dalam percakapan. Seolah-olah mereka berdua mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar perbedaan kecil yang bisa diselesaikan dengan cinta. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Arhan akhirnya. Irma menatap langit dari balik jendela kamarnya. Ia ingin berkata bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa cinta akan menemukan jalannya. Tetapi di dalam hatinya, ia tidak yakin. Aku tidak tahu, Arhan, bisiknya. Aku benar-benar tidak tahu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya mereka merasa bahwa cinta mereka, seindah apapun itu, mungkin tidak cukup untuk melawan kenyataan. Dan itu adalah ketakutan terbesar mereka. Hari-hari setelah perbincangan dengan keluarga, mereka terasa berbeda. Irma dan Arhan masih berbicara, masih bertemu. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak terucapkan, tetapi jelas terasa. Mereka mencoba menjalani hubungan ini seperti biasa. Tetapi bayangan ketidakmungkinan terus menghantui mereka. Kita mau kemana? Pertanyaan itu terus berputar di kepala mereka. Tetapi tak ada satupun yang berani menjawab. Suatu sore, Irma dan Arhan bertemu di taman kota. Tempat yang biasa mereka kunjungi untuk berbicara tentang banyak hal. Kali ini suaranya terasa lebih hening. Apa kita sedang mencoba berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja? Tanya Irma akhirnya memecah kesunyian. Arhan menatap gadis itu dengan tatapan lelah. Aku tidak tahu, Irma. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu. Irma tersenyum pahit. Tapi kita juga tidak bisa terus begini, kan? Arhan terdiam. Ia tahu Irma benar. Semakin lama mereka mempertahankan hubungan, semakin dalam mereka terjebak dalam perasaan yang semakin sulit untuk dilepaskan. Aku pernah berpikir, kata Arhan pelan, kalau saja salah satu dari kita bisa mengalah. Irma menatapnya, lalu menggeleng pelan. Arhan, aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai keyakinanku. Aku tidak bisa mengorbankan itu. Sama seperti kamu tidak bisa mengorbankan punyamu. Arhan menghela nafas. Aku tahu. Mereka kembali terdiam. Rasanya seperti ada tembok tak kasat mata yang perlahan semakin menjauhkan mereka. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Tekanan dari keluarga semakin besar. Ibunya mulai sering menasihati Irma tentang pentingnya mencari pasangan yang seiman. Sementara di sisi lain, Arhan mulai didesak oleh keluarganya untuk menjauhi Irma. Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu, kata ayahnya suatu malam. Dan kamu tahu, hubungan ini tidak akan kemana-mana. Arhan tidak menjawab.
Ia tahu ayahnya benar, tetapi mengakuinya terasa begitu menyakitkan. Di sisi lain, sahabat Irma, Rina, juga mulai berbicara kepadanya. "Kamu tahu ini akan berakhir buruk, kan?" kata Rina saat mereka duduk di kantin kampus. Irma menunduk. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Rin. Aku mencintainya." Rina menatapnya dengan iba. "Tapi apa cukup hanya dengan cinta, Irma? Pernikahan itu bukan hanya soal dua orang. Ada keluarga, ada kepercayaan, ada nilai yang sudah kita pegang sejak kecil." Irma tahu Rina tidak bermaksud jahat. Ia hanya mengatakan sesuatu yang Irma sendiri enggan mengakuinya. Malam itu Irma menangis dalam diam. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Beberapa hari kemudian, Arhan meminta Irma bertemu. Kali ini di tempat yang berbeda. Sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian. "Aku sudah banyak berpikir," kata Arhan pelan, menatap Irma dengan mata yang terlihat lelah. "Dan aku sadar, semakin kita bertahan, semakin besar rasa sakit yang akan kita alami di akhir." Irma merasakan jantungnya mencelos. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Apa maksudmu?" tanyanya. Meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Arhan tersenyum kecil, tetapi senyuman itu dipenuhi kepedihan. "Aku tidak ingin menyakitimu, Irma. Tapi aku juga tidak ingin kita terus berjalan tanpa arah." Air mata mulai menggenang di mata Irma. "Jadi, kita menyerah?" Arhan menunduk. "Aku tidak ingin menyebutnya menyerah. Tapi mungkin ini cara terbaik untuk kita berdua." Irma menggigit bibirnya, menahan tangis yang mulai pecah. Ia ingin berteriak, ingin marah. Tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu Arhan benar. Mereka saling mencintai, tetapi terkadang cinta saja tidak cukup. Malam itu, mereka berbicara lama. Bukan tentang masa depan, tetapi tentang semua kenangan yang telah mereka lalui. Tentang bagaimana mereka saling menemukan, bagaimana mereka saling mengisi, dan bagaimana mereka akhirnya harus berpisah meskipun masih saling mencintai. Dan saat mereka berjalan keluar dari kafe itu, mereka tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang paling sulit dalam hidup mereka. Mereka melepaskan satu sama lain, bukan karena tidak cinta, tetapi karena cinta itu sendiri. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa begitu sunyi bagi Irma. Ia tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Kuliah, mengerjakan tugas, dan berkumpul dengan teman-temannya. Tetapi di dalam hatinya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Arhan tidak lagi menghubunginya. Tidak ada lagi pesan selamat pagi yang biasa ia terima. Tidak ada lagi diskusi panjang hingga larut malam.
Semua yang dulu terasa begitu indah, kini hanya menjadi kenangan yang terus membayanginya. Irma mencoba mengalihkan pikirannya dengan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Rina dan teman-temannya. Tetapi tak peduli seberapa sibuk ia mencoba, ada momen-momen di mana pikirannya kembali pada sosok Arhan. Seperti saat ia melewati taman kota, tempat mereka sering duduk bersama. Atau saat mendengar lagu yang dulu sering mereka dengarkan bersama. Hatinya masih menyimpan perasaan itu, cinta yang belum hilang. Meski kini tidak lagi memiliki tempat untuk berlabuh. Dan di sisi lain, Arhan juga mengalami hal yang sama. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang membuatnya sibuk. Ia kembali fokus pada organisasi, membaca lebih banyak buku, bahkan mencoba menghindari tempat-tempat yang mengingatkannya pada Irma. Tetapi tetap saja, setiap kali ia melihat ponselnya, ada dorongan untuk mengirim pesan pada gadis itu. Namun, ia tahu bahwa semua itu hanya akan membuat segalanya semakin sulit. Waktu berlalu, dan perlahan baik Irma maupun Arhan mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa satu sama lain. Irma mulai lebih fokus pada studinya. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, mencoba memahami lebih dalam alasan mengapa mereka begitu keras terhadap perbedaan keyakinan. Suatu malam, ia duduk bersama ayah dan ibunya di ruang tamu. "Kamu masih memikirkan dia?" tanya ibunya lembut. Irma terdiam sejenak sebelum mengangguk. "Aku tahu ini yang terbaik, tapi tetap saja rasanya tidak mudah." Ayahnya menatapnya dengan penuh pengertian. "Cinta bukan hanya soal perasaan, Nak, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menjalaninya tanpa harus mengorbankan prinsip yang kita pegang." Irma tersenyum kecil. "Aku mengerti ya, hanya saja aku butuh waktu." Di tempat lain, Arhan juga mulai menerima kenyataan. Ia kembali lebih dekat dengan keluarganya, mencoba memahami sudut pandang mereka. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang ia sadari, bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memiliki. Beberapa bulan berlalu. Suatu sore, tanpa disengaja, Irma dan Arhan bertemu kembali di sebuah acara kampus. Mereka saling bertatapan dalam diam. Tidak ada kata-kata, tidak ada percakapan panjang seperti dulu. Hanya ada senyuman kecil yang tersirat, seolah mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Bahwa meski mereka tidak lagi berjalan di jalan yang sama, mereka tetap bersyukur pernah saling menemukan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Irma merasa damai. Mungkin memang ada cinta yang tidak perlu diperjuangkan sampai akhir. Mungkin ada cinta yang cukup hanya dengan dikenang. Dan itu sudah cukup. Waktu terus berjalan.
Dan meskipun Irma dan Arhan sudah tidak lagi berhubungan, jejak perasaan itu masih ada. Mereka telah memilih jalan masing-masing, tetapi hati mereka masih sesekali menoleh ke belakang, bertanya-tanya, apakah keputusan itu benar-benar yang terbaik? Irma mulai belajar menerima kenyataan. Ia tahu bahwa tidak semua kisah cinta memiliki akhir bahagia. Tetapi setidaknya, kisahnya dengan Arhan pernah nyata. Kini yang harus ia lakukan adalah melanjutkan hidupnya, tanpa terus terjebak dalam kenangan. Di sisi lain, Arhan juga berusaha merelakan. Ia mulai menyadari bahwa takdir terkadang tidak berpihak pada keinginan manusia. Ia masih mencintai Irma, tetapi ia tahu bahwa ada batasan yang tak bisa mereka langkahi. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa merelakan tidak semudah yang mereka kira. Suatu pagi, Irma duduk di sudut perpustakaan, tenggelam dalam buku yang sedang ia baca. Ia mencoba menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, agar pikirannya tidak terus-menerus kembali pada Arhan. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, kata Rina yang tiba-tiba muncul di sebelahnya. Irma tersenyum kecil. Aku mencoba. Rina menatapnya lekat-lekat. Jujur saja, Irma, kamu sudah benar-benar melupakan dia. Irma menghela nafas. Melupakan? Aku rasa tidak. Tapi aku sedang belajar untuk menerima. Rina mengangguk pelan. Itu sudah cukup baik. Yang penting, kamu tidak terus-terusan terjebak dalam perasaan yang menyakitkan. Irma tersenyum tipis. Ia berharap bisa sepenuhnya merasa damai. Tetapi di dalam hatinya, ada bagian kecil yang masih menyimpan perasaan itu. Meski ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sementara itu di tempat lain, Arhan juga mulai fokus pada kehidupannya sendiri. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya, mencoba memperdalam keyakinannya, dan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Namun, setiap kali ia melewati tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Irma, kenangan itu kembali hadir. Seolah-olah takdir masih belum sepenuhnya membiarkan mereka melupakan satu sama lain. Suatu sore, tanpa disengaja, Irma dan Arhan bertemu lagi di sebuah kafe kecil dekat kampus. Irma sedang bersama Rina, sementara Arhan datang dengan beberapa teman laki-lakinya. Mereka saling bertatapan untuk sesaat, canggung, tetapi juga penuh makna. Arhan tersenyum tipis, mengangguk kecil, seolah ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Irma membalas dengan senyuman yang sama, meskipun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Rina yang melihat kejadian itu berbisik pelan. Kamu baik-baik saja. Irma mengangguk. Aku baik. Namun, setelah Arhan berlalu, Irma menyadari bahwa hatinya masih bergetar. Mungkin ia telah mencoba merelakan. Tetapi sebagian kecil dari dirinya
masih belum benar-benar melepaskan. Dan itulah yang membuat semuanya terasa begitu sulit. Meskipun waktu terus berjalan, kenangan tentang Arhan masih sering menghantui Irma. Ia tidak lagi menangis seperti dulu, tidak lagi merasa sesak setiap kali mengingat kebersamaan mereka. Tetapi tetap saja, ada saat-saat di mana ia merasa kehilangan sesuatu yang pernah begitu berharga dalam hidupnya. Di sisi lain, Arhan juga masih merasakan hal yang sama. Ia menjalani hari-harinya dengan baik. Tetapi ada momen-momen di mana ia tidak bisa menghindari bayangan Irma yang muncul dalam pikirannya. Mereka sudah berpisah. Tetapi apakah mereka benar-benar sudah melepaskan? Suatu malam, Irma duduk di kamar dengan ponsel di tangannya. Sudah berulang kali ia membuka chat lama mereka, membaca kembali percakapan-percakapan yang dulu penuh tawa dan kasih sayang. Jari-jarinya ragu-ragu di atas layar. Ia ingin mengirim pesan, sekedar menanyakan kabar. Tetapi setiap kali ia ingin menekan tombol kirim, pikirannya kembali pada alasan mengapa mereka berpisah. Kalau aku menghubunginya lagi, apa itu tidak akan membuat semuanya semakin sulit, pikirnya. Di tempat lain, Arhan juga merasakan hal yang sama. Berkali-kali ia menulis pesan, hanya untuk menghapusnya lagi sebelum terkirim. Bukan karena ia tidak ingin berbicara dengan Irma, tetapi karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa diubah. Mereka masih mencintai satu sama lain, tetapi cinta saja tidak cukup. Beberapa minggu kemudian, Irma menerima sebuah undangan pernikahan. Itu adalah pernikahan salah satu teman kuliahnya. Dan hampir semua teman seangkatan diundang, termasuk Arhan. Rina, yang duduk di sebelahnya saat mereka menerima undangan itu, langsung menatapnya dengan ragu. "Kamu akan datang?" Irma menghela nafas. "Aku tidak tahu." "Kamu pasti akan bertemu dengan dia lagi." Irma tersenyum kecil. "Aku tahu." Malam itu, Irma memikirkan banyak hal. Ia sudah lama tidak bertemu langsung dengan Arhan, kecuali pertemuan singkat di kafe waktu itu. Ia bertanya-tanya, apakah perasaannya masih akan sama ketika mereka bertemu nanti. Di sisi lain, Arhan juga mendapat undangan yang sama. Saat melihat nama Irma di daftar tamu, hatinya berdebar. Apa aku sudah benar-benar siap bertemu dengannya lagi? Namun, ia tahu bahwa pertemuan itu tidak bisa dihindari. Hari pernikahan tiba. Irma datang dengan Rina, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Ia terlihat tenang di luar, tetapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan. Saat ia memasuki ruangan, matanya langsung menatap sosok yang begitu familiar di kejauhan. Arhan. Ia berdiri di antara teman-temannya, mengenakan kemeja putih dan jas hitam sederhana. Ia terlihat sedikit berbeda, lebih dewasa, lebih tenang. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti sesaat.
tidak ada kata-kata, hanya senyuman kecil yang mereka tukarkan. Rina berbisik, "Kalau kau mau bicara dengannya, aku bisa pergi dulu." Irma menggeleng, "Tidak perlu. Aku rasa aku baik-baik saja." Namun saat acara berjalan, Arhan akhirnya mendekatinya. "Hai," katanya pelan. Irma tersenyum. "Hai." Untuk beberapa saat, mereka hanya berdiri di sana, saling menatap, tanpa tahu harus berkata apa. "Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini," kata Arhan akhirnya. Irma mengangguk. "Aku juga." Ada begitu banyak hal yang ingin mereka katakan. Tetapi mereka sama-sama tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah apapun. Mereka telah memilih jalan masing-masing. Namun, saat mereka berpisah malam itu, Irma merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin perasaannya pada Arhan tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bisa melanjutkan hidup tanpa harus terus membawa beban itu. Dan mungkin ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Setelah pertemuan di pernikahan itu, Irma merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Jika dulu ia selalu merasa ada yang menggantung, kini perasaannya mulai lebih ringan. Ia sadar bahwa cinta yang tidak bisa diperjuangkan bukan berarti harus terus menjadi beban dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang masih mengusik pikirannya. Apakah Arhan juga merasakan hal yang sama? Di sisi lain, Arhan pun mengalami pergulatan batin. Ia sudah lama berusaha menerima kenyataan bahwa ia dan Irma tidak bisa bersama. Tetapi pertemuan kemarin membuktikan bahwa perasaan itu masih ada. Hanya saja, kini terasa lebih tenang, lebih dewasa. Mereka sudah melepaskan, tetapi bukan berarti mereka melupakan. Beberapa hari setelah pernikahan itu, Irma dan Arhan kembali ke rutinitas masing-masing. Irma mulai lebih fokus pada studinya. Ia juga mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Sesuatu yang dulu sering ia abaikan karena terlalu sibuk memikirkan kisah cintanya dengan Arhan. Suatu malam, ia duduk bersama ibunya di teras rumah. "Ibu tahu, kamu pasti butuh waktu untuk benar-benar melupakan dia," ujar ibunya lembut. Irma tersenyum kecil. "Mungkin bukan melupakan, Bu, tapi lebih ke menerima." Ibunya mengangguk. "Itu lebih baik. Terkadang, Tuhan memberikan seseorang dalam hidup kita bukan untuk dimiliki, tapi untuk memberi pelajaran berharga." Irma termenung. Dulu ia berpikir bahwa cinta harus selalu diperjuangkan sampai akhir. Tapi sekarang, ia mulai memahami bahwa cinta juga tentang merelakan. Sementara itu, Arhan juga mengalami perjalanan serupa. Suatu hari ia berbicara dengan kakaknya tentang Irma. "Apa menurutmu aku mengambil keputusan yang salah?" tanyanya. Kakaknya menatapnya dengan bijak.
Bukan soal benar atau salahan, tapi tentang bagaimana kamu bisa hidup dengan keputusan itu tanpa penyesalan. Arhan terdiam. Apakah ia menyesali perpisahannya dengan Irma? Tidak. Ia memang masih mencintainya. Tetapi ia tahu bahwa mereka telah memilih jalan masing-masing. Dan yang terpenting, mereka telah saling membebaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Irma mengetik sebuah pesan untuk Arhan. Terima kasih untuk semuanya. Aku harap kamu selalu bahagia. Ia tidak mengharapkan balasan. Ia hanya ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang baik. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Dari Arhan. Terima kasih juga Irma. Semoga kita selalu dalam kebaikan. Irma tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia sudah siap melangkah ke masa depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Waktu terus berlalu, membawa Irma dan Arhan ke kehidupan yang semakin jauh dari satu sama lain. Tidak ada lagi percakapan larut malam. Tidak ada lagi perdebatan manis tentang masa depan. Hanya ada kenangan yang tersimpan rapi di sudut hati mereka. Tak lagi menyakitkan. Hanya menjadi bagian dari perjalanan hidup. Namun meskipun telah merelakan, ada satu pertanyaan yang masih sering muncul dalam benak Irma. Apakah Arhan benar-benar bahagia? Beberapa bulan setelah perpisahan terakhir mereka, Irma mendapat kesempatan untuk melanjutkan studinya ke luar kota. Awalnya ia ragu untuk mengambil keputusan itu. Pindah berarti meninggalkan semua yang familiar, termasuk semua kenangan yang masih melekat dalam kehidupannya di kota ini. Tapi kemudian, ia berpikir bahwa ini mungkin adalah cara terbaik untuk benar-benar melangkah maju. Apa kamu yakin akan mengambil kesempatan ini? Tanya Rina suatu hari. Irma mengangguk mantap. Aku yakin. Aku butuh awal yang baru. Rina tersenyum. Aku bangga padamu, Irma. Kamu sudah sangat jauh berkembang. Irma tersenyum kembali. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan tentang melarikan diri dari masa lalu, tetapi tentang memberikan dirinya kesempatan untuk benar-benar menatap masa depan. Sementara itu, Arhan juga mulai menata kembali hidupnya. Ia semakin fokus pada pekerjaannya dan komunitasnya. Ia belajar lebih dalam tentang keyakinannya, mencoba menemukan ketenangan di dalamnya. Ia juga mendengar kabar tentang Irma, bahwa gadis itu akan meninggalkan kota untuk mengejar impiannya. Ketika mendengar kabar itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa kosong. Tetapi bukan karena ia tidak rela. Sebaliknya, ia merasa bangga. Irma akhirnya menemukan jalannya. Dan ia pun harus melakukan hal yang sama. Beberapa hari sebelum keberangkatan Irma, ia tanpa sengaja bertemu dengan Arhan di sebuah toko buku.
Itu adalah pertemuan yang tidak direncanakan, tetapi mungkin memang sudah seharusnya terjadi. Mereka saling bertatapan, sedikit canggung, tetapi tidak ada lagi rasa sakit yang dulu selalu hadir setiap kali mereka bertemu. "Hai," kata Arhan dengan suara kecil. Irma membalas senyumnya. "Hai." Mereka berdiri di sana, sejenak menikmati keheningan. Tidak ada pertanyaan seperti "apa kabar?" karena mereka tahu bahwa masing-masing dari mereka sedang berusaha untuk baik-baik saja. "Kudengar kamu akan pergi," kata Arhan akhirnya. Irma mengangguk. "Iya, aku rasa ini saatnya aku benar-benar melangkah maju." Arhan menghela nafas pelan, lalu tersenyum. "Aku senang mendengarnya." Mereka berbicara sebentar, bukan sebagai dua orang yang masih terjebak dalam perasaan, tetapi sebagai dua individu yang saling menghargai perjalanan satu sama lain. Ketika akhirnya mereka harus berpisah, Arhan berkata, "Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu, Irma." Irma menatapnya dengan penuh ketulusan. "Kamu juga, Arhan." Dan untuk terakhir kalinya, mereka saling tersenyum sebelum berjalan ke arah yang berbeda. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya rasa syukur bahwa mereka pernah saling mencintai, meskipun akhirnya tidak bisa bersama. Di dalam pesawat yang membawanya ke kota baru, Irma menatap keluar jendela dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia sudah siap menjalaninya. Dan di suatu tempat, Arhan juga melakukan hal yang sama. Menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan, tanpa lagi terikat oleh masa lalu. Mereka telah memilih jalan yang berbeda. Tetapi dalam hati mereka tahu bahwa cinta yang pernah ada tidak sia-sia. Karena pada akhirnya, cinta bukan hanya tentang memiliki. Terkadang, cinta juga berarti merelakan.